Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aspek keuangan bagian kedua. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses pencatatan kegiatan transaksi keuangan dalam sebuah perusahaan yang menggambarkan keadaan keuangan perusahaan tersebut di satu periode akuntansi. Fungsi laporan keuangan ada 4. Yang pertama sebagai media review, yang kedua sebagai pedoman membuat keputusan, yang ketiga menciptakan strategi baru, dan yang keempat meningkatkan kredibilitas perusahaan. 2.2 Jenis-jenis laporan keuangan. Terdapat 4 jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama laporan neraca, yaitu laporan yang menunjukkan kedudukan aktiva, kewajiban atau hutang, serta modal dalam periode waktu tertentu. Adapun 3 komponen di dalam neraca diantaranya 1. Aktiva. Aktiva dibagi menjadi 2, yaitu aktiva tetap berwujud, contohnya tanah, bangunan, peralatan, dan aktiva tetap tidak berwujud, contohnya hak cipta, merek dagang, dan goodwill. 2. Kewajiban atau hutang, yang terdiri dari kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. 3. Modal. Jenis-jenis laporan keuangan yang kedua, laporan laba rugi, yaitu jumlah yang diperoleh dari pengurangan harga pokok produksi, biaya operasional lain, serta kerugian dengan penghasilan operasi. 2 komponen dalam laporan laba rugi yaitu pendapatan dan biaya. Kemudian jenis-jenis laporan keuangan yang ketiga, laporan perubahan modal, yaitu laporan yang berisi catatan terjadinya perubahan modal di perusahaan. Dan yang terakhir, laporan arus kas, merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kas. 2.3 Bentuk laporan keuangan. Di sini yang dimaksud adalah tentang tujuan dan format penyajian laporan keuangan. Neraca atau balance sheet. Prinsip akuntansi Indonesia atau biasa disebut dengan PAI menyatakan bahwa neraca harus disusun secara sistematis sehingga dapat melaksanakan fungsinya, yaitu memberikan gambaran posisi keuangan dari suatu perusahaan pada waktu tertentu. Bentuk neraca dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama bentuk skuntro atau account form, merupakan bentuk neraca yang mengelompokkan antara aktiva dan letaknya bersebelahan dengan kelompok hutang dan modal. Yang kedua bentuk vertikal atau report form, merupakan bentuk neraca yang meletakkan kelompok aktiva di posisi atas dan di bawahnya posisi kelompok hutang dan modal. Laporan rugi laba atau income statement, laporan keuangan yang menyajikan tentang penghasilan, pendapatan atau kerugian dan biaya yang ditanggung perusahaan pada suatu periode tertentu yang disusun secara sistematis. Metode penyusunan laba rugi. Metode single step adalah dengan mengelompokkan seluruh hasil pendapatan secara total dikurangi dengan seluruh kelompok biaya, sehingga hasil laba atau rugi bersih dapat diperoleh dengan sekali tahap saja. Sedangkan untuk metode yang kedua perlu menggunakan beberapa tahap untuk mendapatkan laba atau rugi bersih. 3. Laporan perubahan modal atau statement of return earning. Mengikuti beberapa konsep antara lain all-inclusive principle atau all-inclusive concept, menunjukkan saldo laba tidak dibagi awal periode, ditambah laba bersih dan elemen luar biasa, ditambah atau dikurangi koreksi kesalahan, dikurangi dividen yang diumumkan. B. Non-clean surplus principle atau current operating performance, menunjukkan saldo laba tidak dibagi awal periode, ditambah laba bersih setelah pajak, ditambah pos luar biasa, dikurangi dividen yang diumumkan. 4. Laporan perubahan posisi keuangan akan membantu perusahaan dalam hal berikut diantaranya, meringkas kegiatan-kegiatan investasi dan pembelanjaan yang dilakukan oleh perusahaan dan termasuk juga dana yang dihasilkan. Membantu perusahaan dalam melengkapi penjelasan tentang beberapa perubahan-perubahan data posisi keuangan selama satu periode tahun buku. 5. Laporan arus kas, statement of cash flow, bertujuan untuk menyajikan dan menyediakan informasi yang akurat tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode. Aliran kas diklasifikasikan berdasarkan 3 kelompok. Yang pertama, penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan operasi. Yang kedua, penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan investasi. Yang ketiga, penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan pendanaan.
2.4 Analisis rasio keuangan pada studi kelayakan bisnis. Analisis rasio keuangan pada studi kelayakan bisnis. Analisis rasio keuangan merupakan bentuk analisis untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam suatu periode tertentu. Tujuan analisis rasio keuangan pada studi kelayakan bisnis. 1. Untuk mengetahui pembiayaan atau pengeluaran, pendapatan hingga keuntungan. 2. Untuk mempermudah dalam mengatur kembali segala bentuk aset. 3. Untuk melakukan penilaian terhadap layak tidaknya usaha baru untuk dibiayai. Terus yang keempat itu ada membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu dengan perusahaan lainnya namun masih dalam industri yang sama. Yang kelima, untuk menjawab pertanyaan penting tentang keadaan keuangan perusahaan. Menurut Warsono, ada 5 penggolongan rasio keuangan. 1. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. 2. Rasio leverage mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. 3. Rasio aktivitas mengukur bagaimana perusahaan secara efektif mengelola aktivanya. 4. Rasio profitabilitas memperlihatkan pengaruh kombinasi likuiditas, aktivitas, dan leverage terhadap hasil operasi. 5. Rasio nilai pasar rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba, nilai buku per saham, dan dividen. Sekian dari kami dan terima kasih.